Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis komunikasi antar budaya, yaitu studi kasus pada suku Flores dan suku Nias di Universitas Tama Jagakarsa, yaitu terdiri dari anggota Angela Yuliani Ivonia, Arahman Dian Adila, Dava Syadika, Diana Putri, Endang Aas Asriani, Ipa Perus Muntas, Lala Maulida, Lydia Oktaviani, Mustika Cahaya Hauri, Novia Clara Eka Putri, dan Nursala Bilkis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Latar belakang komunikasi antar budaya adalah sebuah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Ini mencakup segala aspek komunikasi, termasuk bahasa verbal dan nonverbal, norma-norma sosial, nilai-nilai keyakinan, dan praktik-praktik yang dipahami dan digunakan oleh kelompok budaya yang berbeda. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ialah mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa di Kota Jakarta. Alasan mengapa memilih Kota Jakarta ialah karena banyaknya mahasiswa yang berasal dari berbagai macam suku, terutama suku Flores dan suku Nias. Ketika minoritas kelompok atau individu tinggal dalam lingkungan yang baru, tempat di mana individu berkembang di daerah yang berbeda memasuki suatu dunia baru yang terasa asing. Dengan demikian, berbagai kecemasan dan ketidaknyamanan pun terjadi. Salah satu kekhawatiran yang terbesar adalah bagaimana harus berkomunikasi dengan baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat sekitar. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sosial, di mana komunikasi selalu digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan pertukaran pesan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui komunikasi antar budaya dari suku Flores dan suku Nias, serta untuk mengetahui agama, bahasa masing-masing dari suku Flores dan suku Nias. Selain itu, analisis ini untuk memenuhi tugas kelompok ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di Universitas Bina Sarana Informatika. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Hamid Maulana menyebutkan jika komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Sedangkan Fred E. Jane mengatakan bahwa komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang memiliki perbedaan dalam budayanya. Selanjutnya yaitu suku Flores. Suku Flores dianggap sebagai hasil pencampuran etnis Melayu, Melanesia, dan Portugis. Karena dekatnya dengan Timor yang dulunya menjadi koloni Portugis, interaksi dengan kebudayaan Portugis mempengaruhi kebudayaan Flores melalui aspek genetik, agama, dan budaya. Flores ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dan termasuk ke dalam kelompok Kepulauan Sunda Kecil bersama dengan Bali dan NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km persegi. Wilayah ini diklasifikasikan sebagai daerah kering dengan tingkat curah hujan yang rendah, sehingga memiliki potensi pertanian yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia Oktaviani. Selanjutnya ada suku Nias. Pulau Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, berjarak sekitar 85 mil laut dari Sibolga, Sumatera Utara. Suku Nias merupakan komunitas yang mendiami Pulau Nias dan dalam bahasa asli mereka, mereka menyebut diri mereka sebagai Ononiha. Ono berarti anak atau keturunan dan Niha berarti manusia. Suku Nias merupakan kelompok masyarakat yang masih sangat memegang teguh pada adat dan kebudayaan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana Putri. Analisis studi kasus pada suku Flores dan suku Nias di Universitas Tama Jagakarsa. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Dari segi kehidupan keagamaan, masyarakat Nias adalah masyarakat yang agamis pluralistik. Ada yang memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan Buddha. Masyarakat Nias mayoritas memeluk agama Kristen Protestan.
Pada masa sekarang, sebagian besar dari penduduk Flores beragama Katolik. Perkembangan agama Katolik di Flores sangat erat hubungannya dengan kekuasaan Portugis pada tahun 1511. Analisis studi kasus pada suku Flores dan suku Nias di Universitas Tama Jagakarsa. Berkomunikasi antara suku Flores dan suku Nias menghadapi hambatan, terutama dalam bahasa verbal dan nonverbal. Meskipun informan dari kedua suku memahami bahasa Indonesia, mereka tetap mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa sehari-hari. Keputusan untuk menempuh pendidikan di Universitas Tama Jagakarsa menuntut mereka untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Meski berusaha keras menguasai bahasa Indonesia, terutama di luar rumah dan di kampus, informan tetap menggunakan bahasa suku masing-masing di lingkungan rumah bersama dengan keluarga. Adanya perubahan bahasa sesuai konteks menunjukkan adaptasi yang diperlukan untuk berkomunikasi efektif di berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan suku dan budaya terbanyak di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Beberapa agama, lebih tepatnya 6 agama yang diakui, dan kurang lebih 740 bahasa, membuat negara ini memiliki berbagai komunikasi yang berlaku di masyarakat. Mayoritas suku budaya di Indonesia menggunakan pola komunikasi primer, dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tidak hanya itu, di masyarakat juga terdapat komunikasi verbal, non-verbal, intrabudaya, antar budaya, serta komunikasi intrapersonal dan antarpersonal. Dikarenakan perbedaan bahasa daerah ini membuat mereka cukup kesulitan, terutama untuk para anggota suku yang berkomunikasi di luar daerah, termasuk para anggota suku yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Tama. Maka dari itu, mereka harus berusaha menguasai bahasa Indonesia untuk melakukan interaksi sosial di luar rumah dan di kawasan kampus Universitas Tama. Sedangkan di rumah, mereka dapat menggunakan bahasa dari suku masing-masing dan keluarga. Selanjutnya, saran mengenai analisis komunikasi antar budaya, studi kasus pada suku Flores dan suku Nias di Universitas Tama Jagakarsa. Saran yang bisa kami berikan ialah mengingat banyaknya suku dan bahasa di Indonesia bukan berarti kita sebagai bangsa Indonesia menutup diri untuk tidak belajar bahasa lain. Seperti layaknya bahasa Inggris yang kita pelajari dari sejak dini. Belajar bahasa daerah lain di Indonesia juga sama pentingnya, karena hidup tidak jauh dari berkomunikasi kepada sesama. Ditambah lagi, jika kita mempelajari bahasa daerah lain, maka akan terbentuk komunikasi yang lancar dan agar budaya dan bahasa daerah tidak punah oleh zaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.